106,3 FM Urban Radio, visual radionya orang Bandung. Hai, balik lagi bareng kita anak Urban yang pastinya di Urban Happy Having Pagi. Dan sekarang kita udah masuk ke jam ketiga, yang mana tadi kita juga udah mention juga ya anak Urban. Selama 1 jam ini dari jam 8 sampai jam 9 kita bakalan ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak cantik sekali. Buat kamu yang mau ngelihat secara visual, ada di www.urban1063fm.com. Langsung aja ya, kita ngobrol sama siapa sih hari ini anak Urban. Ini dia anak Urban, Kak Klorinda. Hai. Hai Kak Gita. Hai, selamat pagi. Kayaknya kameranya mic-nya kurang deket deh. Oke. Sudah aman Kak? Udah. Oh, oke. Udah emang kadang-kadang mic-nya suka nggak sensi. Iya, suka nggak peka anak Urban, kayak HTS aku. HTS lagi. Tapi anak Urban, kenapa sih sebenarnya Gita sekarang nih di hari ini ngobrol-ngobrol sama Kak Klorinda ya. Sebenarnya anak Urban, kalau misalnya kamu pengen tahu Kak Klorinda ini siapa sih, Gita mungkin bakal ngasih tahu juga ya. Dari Kak Klorindanya sendiri, dia adalah seorang psikolog ya. Panjang banget juga ininya gelarnya ya. SPSI, MPSI, psikolog, CHT. Beda banget sama gua. Dan yang mana anak Urban gak cuma jadi psikolog, tapi juga Kak Klorinda ini punya jadi sebagai founder ya, Yes. Founder praktik psikolog dari Ruang Potensi. Iya, seneng banget deh gue hari ini ngobrol-ngobrol, kayak akhirnya Urban Happy ada bobotnya sedikit ya. Urban ngobrol-ngobrol sama psikolog gitu. Kenapa sih anak Urban Gita hari ini ngundang Kak Klo gitu ya? Karena sebenarnya kita balik ke bulan September ini, di tanggal 1 anak Urban adalah sebagai hari menulis surat internasional, yang mana itu juga dijadiin tematik juga di bulan September ini anak Urban, khususnya di Urban Radio gitu. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Kak Klorinda, ngebahas gitu anak Urban, gimana sih gitu ya menulis surat ini, apakah ada manfaatnya mungkin dari sisi psikologis gitu ya. Itu dia anak Urban, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Oke Kak. Kak Klorinda, terakhir kita mau nanya mungkin akhir-akhir ini selain praktek, selain ya sebagai psikolog gitu ya, apa sih kegiatannya? Oke. Aku jawab Kak. Boleh. Jawab dong. Oke. Kegiatannya sehari-hari nyari yang gak dipunya sama orang. Biasanya gitu kan Kak? Nyari yang gak dipunya sama orang. Ya, karena kan biasanya rumput tetangga lebih indah ya Kak. Iya, jadi kita nyari apa yang gak kita punya. Iya benar. Selalu iri, selalu FOMO. Nah itu dia, betul. Iya. Tapi ya sebetulnya selingan aja Kak. Tapi sehari-hari kerjanya praktek doang Kak, dari Selasa sampai Minggu. Bosan gak sih? Enggak Kak, alhamdulillah puji Tuhan seneng banget. Dari Senin sampai Minggu? Iya. Nggak ada libur dong? Kadang Seninnya aku malah libur. Oh gitu. Tapi Selasa sampai Minggu ya aku praktek Kak. Oh gitu. Seneng banget. Berarti sangat-sangat menikmati ya sebagai seorang psikolog. Tapi gimana sih kalau misalnya kita puter ke belakang gitu ya? Apa yang bikin Kak Klorinda tuh yang kayak ya udah deh, gue kayaknya pengen jadi psikolog gitu. Oke. Sebenarnya supaya jadi kaki tangannya Tuhan sih Kak. Oh ya. Amin ya Kak ya. Karena satu sisi juga kadang ngelihat individu-individu butuh dibantu, dipahami, didengarkan. Itu tuh yang bikin kita kan akhirnya jadi syuting dan merasa jadi manusia hidup. Apalagi kalau kita bermanfaat ya Kak. Harapannya seperti itu. Harapannya itu ya, sesimpel pengen ya udah jadi seseorang yang emang bermanfaat juga untuk orang lain. Selain berobat jalan Kak. Jangan Kak. Kan sebagai psikolog juga harus sehat dulu Kak. Oh iya benar. Kalau kita nggak sehat gimana kita mau bantu pasien-pasien ya Kak? Bener lagi. Tapi kan harusnya capek nggak sih? Maksudnya tiap hari nih dari Senin sampai Minggu, atau kadang-kadang ya udah dari Selasa sampai Minggu gitu ya anak Urban, yang tiap hari tuh harus ngedengerin curhatan orang. Emang nggak drain energi gitu ya? Capek gak sih? Gak sama sekali Kak. Berarti alhamdulillah puji Tuhannya seneng banget. Alhamdulillah puji Tuhan nih, 2 nih. Seneng banget, berarti emang udah passion ya. Iya Kak. Tapi kita mau nanya deh, apa sih mungkin hal yang bikin Kak Klo tuh kayak oke, ini jalan gue gitu. Oke. Mungkin kayak satu pengalaman atau yang pernah dihadapin gitu loh sama Kak Klo. Aku hidup udah 35 tahun Kak. Jadi alhamdulillahnya juga kayak ngerasa ngejalanin profesi psikolog ini tuh kayak walk the talk Kak. Jadi pasien yang datang, alhamdulillah aku udah
punya pegangan teori dan aku juga pernah mengalami itu. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa bantu banyak kliennya itu Kak. Gitu Kak. Seneng deh. Aku pengen tahu kayak sekali-sekali tuh ke psikolog Gita gitu ya. Gita tuh nggak pernah sama sekali ke psikolog, tapi kayak bingung gitu loh. Kayak harus ngapain dan apa yang harus diceritain gitu karena ayo Kak, ayo mumpung. Yuk sekarang kayaknya ini jadi sesi gue ke psikolog aja. Mumpung gratis guys. Bener kita kan per menit Kak. Oh iya bener. Oh iya bener per menit ya berarti ya. Oh ya ampun. Tapi kalau misalnya dari apa ya? Dari kerjaan sendiri dari ya sebagai psikolog gitu ya. Biasanya pasien-pasiennya tuh gimana sih? Apa lebih banyak anak-anak atau orang tua atau ya udah remaja dewasa gitu? Oke. Sebetulnya kita spektrumnya luas banget Kak. Bisa dari anak sampai yang mohon maaf sampai udah tua menopause ya Kak ya. Tapi kebetulan di klinik kami ini yang lagi banyak banget datang adalah remaja, kemudian dewasa awal, isunya cinta. Pokoknya kalau nggak cinta, trauma orang tua, terus pertemanan, 3 itu sih Kak. Oke, itu yang 3 case itu yang paling sering dicurhatin sama orang-orang gitu ya. Betul. Wah gitu ternyata ya. Tapi emang bener sih maksudnya dulu aku pernah. Tapi ini bukan psikolog sih, lebih ke kayak apa ya, bukan konsul juga. Jadi kayak buka curhatan online gitu loh. Aku pernah kayak gitu, tapi rasanya karena emang online jadi nggak dapet yang aku ekspektasiin gitu loh. I see. Iya, jadi kalau misalnya kita online kan kadang-kadang balesnya lama. Itu juga cuma sejam doang. Udah habis waktu ya Kak ya. Udah habis waktu kayak itu masih banyak banget yang pengen diceritain, yang pengen dikeluarin gitu ya. Tapi kayak nggak cukup waktunya dan dianya juga balesnya lama gitu ya, mentang-mentang gratis kali ya. Ya kalau misalnya bayar mungkin beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya Kak Klorinda sendiri berarti emang khusus offline aja, nggak ada buka yang online gitu ya? Ada juga Kak. Oh ada. Offline online. Yes. Kalau misalnya online sendiri gimana? Bisa Kak, aman sistemnya. Jadi kita tuh sebetulnya nggak hanya konsul langsung ya Kak. Kita semuanya based on data. Jadi si klien yang masuk sama kita dikasih assessment dulu. Jadi nanti kita semuanya pakai data, ngebahasnya juga enak Kak. Karena namanya manusia kan bisa fake ya Kak ya. Iya bener lagi. Banyak banget topeng. Dengan kita ngobrol, kita nggak tahu datanya, rasanya aku kurang sih Kak. Makanya harus ngisi-ngisi dulu, baru setelah itu konsul. Oh gitu. Iya bener Kak. Lagi ya. Apalagi buat orang-orang tuh yang emang susah banget buat cerita. Bener banget Kak. Itu aku nggak tahu tuh cara, maksudnya mungkin menurut apa ya, dari psikolog sendiri pasti punya banyak metode ya biar orang tuh bisa dengan gampang cerita walaupun mungkin awalnya susah. Iya. Tapi pernah nggak sih nemuin yang kayak klien gitu, pasien tuh yang emang bener-bener susah banget, yang harus kayak seminggu 2 minggu tuh lama banget keluarnya? Ada banget Kak. Aku cerita dikit ya Kak. Boleh. Ada pasienku yang 1 orang itu terapi sampai 3-5 kali untuk bilang tidak, karena dia people pleaser gitu loh Kak. Ya kalau kalian senang-senang aja kan ya Kak ya. Oh iya. Mereka ya Kak. Ada masukan. Ada masukan. Jadi dia sulit banget untuk ngomong tidak. Sorry ya. Itu berat banget. Aduh. Ada satu nih di sini. Oh iya, mana nih Kak? Tapi ceweknya bahasa baik banget ini Kak. Ya kita mah nggak tahu ya. Kita mah nggak tahu. Oke, berarti nemuin pasien, klien tuh ya pasti beda-beda ya. Latar belakangnya, terus sifat-sifatnya itu tuh yang susah juga nggak sih digalinya? Betul banget Kak. Jadi semua orang unik Kak. Jadi semakin kita ketemu banyak orang, semakin kita tuh banyak pemakluman dan punya sudut pandang yang lebih luas. Serunya di situ sih Kak. Iya lagi. Akhirnya kita nggak kaku cara berpikirnya, lebih fleksibel. Dan kalau misalnya kita ketemu orang baru, pasti tuh kita selalu dapat sesuatu nggak sih Kak dari orang itu ya? Insight. Nah, itu dia. Betul. Seneng deh akhirnya ada Urban, pembahasan di Urban Radio tuh kayak seneng, kayak berbobot, berilmu juga buat kamu ya anak Urban. Tapi ini ya, kita mau ngingetin juga buat kamu anak Urban, kalau misalnya kamu ada pertanyaan yang mau dititipin, boleh 1063 atau boleh juga deh DM aja langsung ke IG-nya Urban Radio. Ada di @urban1063fm. Nanti abis ini ya, Gita dan Kak Klo bakalan ngobrol-ngobrol lagi anak Urban tentang ya udahlah pokoknya tentang ini ya, seni menulis tadi. Secara psikologis tuh bakal kayak gimana sih gitu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Urban Radio, tetap di Urban Happy, having pagi.
Urban 106,3 FM Radio Visual. Lagi bareng kita anak Urban yang pastinya di Urban Happy Having pagi. Dan masih barengan juga sama Kak Klo. Hai Kak Klo. Iya kurang deket lagi ya. Hai Kak. Nah ini dia suaranya yang soft spoken ini. Tapi pokoknya anak Urban nih ya, kalau misalnya tadi tuh kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Klo tentang Kak Klonya sendiri, kegiatannya sehari-hari itu apa, ya kan sebagai seorang psikolog anak Urban. Sekarang kita mau masuk langsung aja ke temanya ya, ke topik utamanya yang mana tadi kita udah sempat bilang juga ya, kalau misalnya di bulan September ini Urban Radio tuh ngangkat tema suratmu suaramu, yang mana kita tuh ada anak Urban tiap hari gitu ya, kita ngebacain surat-surat dari anak Urban Kak. Oke. Jadi kayak ya udah kalau misalnya lagi siaran kayak gini biasanya ada surat, terus ya udah kita bacain tuh suratnya macem-macem. Iya suratnya macem-macem, ada yang confess ke temen lamanya, ada yang bilang makasih juga ke amang-amang baso. Ya ampun Tuhan, sumpah lucu banget aneh-aneh Kak. Ada yang buat sahabat juga. Pokoknya ya macem-macem lah isi suratnya gitu. Dan kalau misalnya dengan tulisan-tulisan itu gitu ya, anak Urban kita tuh kalau misalnya dibawa ke zaman sekarang kan orang tuh udah jarang banget ya nulis surat. Bener. Iya kan, nulis surat atau bahkan kayak nulis pakai tangan tuh udah jarang banget ya. Betul. Sekarang tuh orang-orang lebih suka, ya udah mungkin karena lebih efisien, lebih efektif juga, orang-orang lebih memilih untuk kayak ya udah ngetik aja lah kita mah sekarang, atau dengan HP ini semua bisa kita lakuin kan Kak di HP, ngetik notes di HP. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang kayak Gita, yang orang tuh suka lupaan gitu loh Kak. Jadi mau nggak mau nulis tuh jadi salah satu solusi mungkin ya, biar kita tuh kayak inget terus. Karena kalau misalnya kita nulis kan ada oh ya udah ini gue nulis ini gitu. Sedangkan kalau misalnya ngetik mah ya udah gitu aja gitu. Kadang-kadang lupa. Dan sekarang tuh kita mau nanya anak Urban ke Kak Klo gitu ya. Kalau misalnya buat secara psikologi sendiri gitu ya, nulis surat tuh sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita gak sih? Oke, pertanyaan bagus banget Kak. Oke. Aku jawab ya Kak. Iya. Jadi tadi kenapa Kakak tuh lebih mudah mengingat ketika menulis, karena otak kita dipakai Kak. Ada processingnya di situ. Oke. Ketika kita menulis itu kan berarti motoriknya jalan Kak. Nyambung nih syarafnya ke otak Kak. Iya. Kayak ibaratnya dulu Kakak waktu sekolah suka nyatet gak Kak? Suka banget. Ketika ujian yang dibaca buku si teorinya atau catatan Kakak? Catatan lagi. Lebih gampang kan Kak? Iya. Ketika kita nulis apalagi di pagi-pagi Kak. Biasanya kalau anak Gen Z sekarang nyebutnya morning pages Kak. Morning pages. Baru tahu lagi gue Gen Z. Tapi baru tahu. Jadi konsepnya dia kayak journaling Kak. Tapi dia kasih waktu around dari 15 menit sampai 30 menit. Dia tulisin intrusive thought-nya dia seperti apa. Atau nggak misalnya dia mau confess sama seseorang, dia tulisin Kak. Di situ dia bisa lihat Kak kayak, oh iya ya ngapain juga gue kayak gini, iya ya, oh gue harusnya kayak gini ya. Ada lagi yang bikin lucu Kak. Apa? Si morning pages ini kita bisa tahu ketika kita nyebutin nama rekan kita di kantor atau di tempat studi kita, di tempat kuliah. Kenapa kalau gue nyebutin misalnya Kak Gita, tulisannya bagus banget, nyebutin Kak Dias kok ceker ayam tulisannya. Berarti gue benci banget nih sama ini orang. Itu ada secara psikologis tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita kayak nulis atau kata atau mungkin nama orang gitu ya, tulisannya jelek dan tulisannya bagus tuh ada arti yang berbeda juga. Yes, ada something berarti Kak. Kita ngomongin cowok, kenapa kita kasih love ya? Berarti kan kita ada tendensi suka sama tuh cowok Kak. Ada simbol-simbolnya juga. Betul. Jadi sebetulnya dengan kita nulis nih jauh lebih kelihatan semuanya Kak, kebuka apa yang ada di isi pikiran kita. Oh gitu. Justru pernah juga tuh kita kalau misalnya misalnya ada film gitu ya. Ini salah satunya tuh waktu itu kita nonton film dari yang pokoknya tuh kriminal kayak gitu. Terus ada yang kayak misalnya orangnya meninggal gitu ya, terus ada surat wasiat mungkin, ada surat wasiat, dan itu kan ada pekerjaan untuk yang kayak ini suratnya ternyata ditulis beneran sama dia, atau dia lagi ngerasa gimana, ternyata itu ya. Ada Kak, betul. Secara psikologisnya ada. Betul banget. Seru banget, kita baru tahu hari ini, sumpah. Ayo nulis dulu Kak. Aku tuh suka nulis banget. Nice, aku suka nulis, nulis kemarin bahkan terakhir tuh, nulis apapun itu ya Kak, mau to do list, mau yang mungkin nama-nama aku doang diukir-ukir gitu. Aku sangat suka sekali proses menulis gitu. Keren. Planning banget ya Kak. Nice. Tapi kalau misalnya Kak Klorinda sendiri masih suka nulis gak sih Kak? Harus, wajib. Ini aku bawa jurnal nih Kak. Ih seru. Aku selalu nulis. Kalau biasanya nulis tuh biasanya nulis apa Kak?
Banyak Kak. Jadi aku tadi misalnya morning pages, aku tulisin dulu. Nanti kalau aku mau tidur, aku juga bisa bikin nighty pages. Oh gitu. Gitu Kak. Setidaknya aku mengungkapkan apa yang ada di pikiran aku, perasaan aku, sama aktivitasku. Beda sama diary ya Kak. Kalau diary kan kita kayak to do list aja gitu Kak. Kalau di si journal atau menulis sesuatu ini kita kayak numpahin pikiran perasaan kita. Boleh kita kasih warna-warna biar ada kayak kesan colorfulnya ya Kak. Iya. Mau kasih gambar juga boleh gitu Kak. Kalau misalnya kita sendiri kadang-kadang nulis tapi di situasi tertentu aja gitu loh Kak. Kalau misalnya kayak lagi kayaknya ini gue pengen cerita tapi nggak tahu sama siapa gitu loh. Jadi kayak ya udah nulis aja deh. Walaupun kadang-kadang setelah nulis tuh masih yang kayak masih kurang deh, perasaannya tuh kayak belum luruh seluruhnya gitu loh. Oke. Dan apa sih sebenarnya yang harus kita lakuin? Mungkin gitu ya. Kita udah nulis tapi masih tetap ketahan gitu loh rasanya. Berarti itu kenapa? Berarti itu masih feel better, belum getting better Kak. Nah, ketika getting better berarti butuh sesuatu tambahan ya. Kayaknya energi Kakak banyak sih kalau aku lihat. Jadi kayak menulis doang kayak anjir ini kayak masih kurang. Iya. Gitu Kak. Kakak olahraga rajin? Sekarang lagi mulai untuk olahraga lagi. Aku tanya dulu, olahraga Kakak tipe yang endurance atau yang butuh santai, yoga gitu? Endurance lagi, aku kadang-kadang jalan, lari gitu. Kalau lari masih agak-agak monoton Kak. Kakak butuh yang ekspresif, tenis, badminton, yang keluar Kak emosinya. Bangke loh, dasar gitu Kak, kasarnya ya Kak. Iya. Kakak bener-bener gede banget. Iya. Mungkin kalau Kakak kerja sama orang, satu orangnya udah capek, tapi kalau Kakak belum. Kayak apalagi gitu. nih harus gue kerjain. Hari ini gue ke Bandung, nanti sore gue ke Jakarta, malamnya gue ke Surabaya, gas deh. Oke. Iya lagi, aku suka banget. Misalnya ngobrol sama orang tuh yang kalau misalnya lagi ngobrol dan ngebahas sesuatu yang sama-sama relate tuh kan pengennya nggak pengen cepet-cepet udahan kan Kak. Nah itu yang aku rasain sama Kakak sekarang. Bakso mana bakso? Mau sekarang sarapan ya sih? Ya ampun. Enggak bercanda anak urban, ya ampun. Tapi kita kan sekarang masuk ke era digital ya Kak, yang mana itu tadi segala apapun yang kita lakuin tuh serba instan ya kan. Semua pesan tuh bisa nyampe dalam hitungan detik ya, lewat WhatsApp, DM, Instagram, segala macam gitu ya. Nah menurut Kak Klorinda sendiri gitu ya, dengan di tengah masifnya digital sekarang, nulis surat tuh masih punya relevansi gak sih terhadap emosional seseorang gitu? Ada banget Kak relevansinya. Tapi kadang memang beberapa pasien-pasien Kak bilang bahwa Kak aku gak suka kalau aku nulis gitu, kayak text time banget gitu. Terus tulisanku motoriknya jelek banget, jadi aku pun sulit untuk membaca. Gak apa-apa Kak, kadang kita bisa numpahin isi surat tersebut dari voice note. Tapi again, aku sih pengennya boleh dong sesekali kamu tetap nulis juga. Jadi kamu dengerin lagi, kamu tulisin. Karena dari situ kita jadi bisa nge-breakdown sih Kak. Karena kalau kita dengerin doang kayak jatuhnya masih berkutatnya di pikiran. Ketika kita tulis, kita tahu Kak akhirnya nanti misalnya yang rasional sama irasional. Cara ngebedainnya itu gimana? Contoh Kak, kadang kalau kita lagi nulis, sebel banget hari ini tuh aku ngerasa gak berguna. Lah baru juga gagal sekali kan Kak, kenapa langsung bilang gak berguna? Iya lagi. Kita tulisin apa yang ngebuat kita gak berguna, datanya apa gitu Kak. Karena pikiran kita tuh jahat banget, kayak yang bikin gangguan tuh sebetulnya pikiran kita ya? Iya benar. Gitu, Kak. Jadi please yuk sobat urban, anak urban, iya. Kita nulis yuk gitu. Itu dia anak urban, kalau misalnya lu males nulis sekarang juga. Biar kerilis perasaan kamu gitu ya. Gitu anak urban. Ternyata kalau misalnya orang-orang tuh yang masih nulis, mungkin tadi tuh kita muncul pertanyaan tapi lupa tiba-tiba, ya ampun. Lagi ngebahas tentang apa sih namanya, ada relevansi terhadap tulisan dan emosional seseorang ya kan. Tapi kalau misalnya nulis surat secara, nulis apapun sih sebenarnya, nulis apapun secara tulis tangan sama mungkin email atau ngetik di notes di HP gitu-gitu ya, itu tuh ada ininya nggak sih Kak, ada kayak mungkin perasaannya ada yang masih ketahan kah atau gimana gitu? Iya Kak, betul. Aku analogiin ya Kak ya. Banyak orang yang masih mau mendaki gunung. Even dia orang milioner ya Kak. Padahal bisa gak sih Kak dia nyewa helikopter atau jet untuk sampai di atas Everestnya itu misalnya. Tapi dia memilih untuk jalan kan Kak, secara manual. Berarti dia melihat prosesnya itu loh Kak. Ini sama dengan menulis. Berarti aku gitu, termasuk orang-orang yang suka proses. Ini kalau punya cowok langgeng terus nih Kakak. Kebetulan enggak.
Aduh kebuka deh gue. Ya ampun anak urban, tapi seru banget anak urban. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi juga ya Kak. Kamu jangan kemana-mana. Kalau misalnya kamu pengen tahu nih secara psikologis nulis itu kayak gimana sih, manfaatnya apa, mungkin secara emosional, secara mental gitu anak urban. Makanya kamu jangan kemana-mana. Masih di Urban Happy Pagi barengan Gita dan Kak Klorinda. Urban 106,3 FM Radio Visual. Gitanya balik lagi anak urban, nemenin kamu di Urban Happy Pagi. Dan masih barengan juga sama Kak Klorinda. Harus tetap semangat, masih pagi anak urban, masih jam 8.41. Ya masa pagi-pagi udah lemes aja sih. Tapi kalau misalnya ngerasa lemes, sarapan dulu aja sambil dengerin kita berdua ya kayak. Iya, cakep, makasih. Kita balik lagi anak urban ngebahas tentang tulisan secara psikologis tuh kayak gimana. Langsung kita tanyain salah satu pertanyaan yang menurut gue tuh kayak yang udah di ujung mulut banget gitu ya Kak. Ini kalau misalnya gini ya, banyak orang yang bilang gitu ya, nulis itu bisa jadi salah satu metode untuk ngeluapin emosi. Nah, kalau misalnya dari kacamata psikologi sendiri gitu ya, apakah gitu nulis bisa dianggap sebagai salah satu bentuk terapi mungkin yang ekspresif atau yang yang secara nyata emang sangat-sangat ngebantu gitu? Banget Kak, betul. Oke. Itu 100% bener banget Kak. Oh ya. Ditambah ketika kita megang teksturnya aja si kertasnya itu udah jadi release tension kita banget Kak. Oh gitu? Iya, semakin tebel yang kita tulis di jurnal ya, itu ada kayak penelitian bahwa smell paper tuh membuat kita tuh lebih tenang. Terus kita menuliskan goresan-goresan tuh bikin kita tuh rilis emosinya. Karena kan kita secara sadar, secara mindful ada di here and now. Udah gak kita pikirin tuh ke masa depan, yang lalu kita fokus sama tulisan yang kita tulis. Iya. Gitu Kak, lebih mindful bahasanya. Oh gitu. Oke, berarti kalau misalnya orang tuh emang suka nulis, berarti bahkan gak cuman proses nulisnya juga ya, tapi dari yang kita kita pegang kertasnya, mungkin kita pegang pulpennya juga, itu tuh betul. Itu tuh sangat-sangat mempengaruhi secara emosional gitu-gitu. Bener banget, ngaktifin semua indera kita Kak. Memori juga. Jadi akhirnya kita benar-benar kayak ngerjainnya tuh kok tenang ya. Meskipun tadi kita hanya feels better ya Kak, belum sampai ke getting better. Berarti kalau kita ngerasa baru di feels better aja, butuh bantuan yang lain Kak. Entah tadi ya olahraga, kita alihin misal sambil dengerin musik. Oke. Kalau itu masih gak ngaruh, berarti kita butuh profesional kayaknya Kak. Oke, berarti kalau misalnya kita nulis gitu, kita cuma ngerasa feels better. Yes, betul. Untuk mencapai ke getting better, harus didukung sama kegiatan-kegiatan lain. Contohnya olahraga, dengerin musik, atau bahkan main sama temen gitu ya. Iya, betul banget. Oh, betul gitu. Kalau misalnya udah nggak ngerasa nggak berguna juga, nggak bermanfaat juga, anak urban, baru kita butuh seseorang, butuh psikolog. Iya, betul banget. Kita cari profesional, bisa psikolog, bisa psikiater Iya. Kalau misalnya kita nggak ngerasain apa-apa, kayak lonely apa numbness apa gimana Kak? Ngerasanya apa-apa. Kayak gue nggak ngerasa seneng, tapi gue nggak ngerasa sedih juga. Kayak ya udah aja gitu. Datar, flat. Kayaknya ada sesuatu berarti Kak. Oh ya. Oh gitu. Kalau misalnya apapun perasaan kita tuh mempengaruhi sesuatu gitu ya. Iya, betul banget. Ada yang kita, ya pokoknya apapun yang kita rasain, mau yang seneng, sedih, atau yang kayak tadi flat gitu, berarti itu ada artinya sendiri. Iya, karena kita sebagai manusia Kak, tendensi untuk denial itu tinggi banget Kak. Jadi kita kan nggak mau ya Kak mengkritik diri sendiri. Kayaknya kan rasanya aduh sakit banget, susah banget gitu kan Kak. Jadi lebih baik kita denial, nggak apa-apa, padahal apa-apa Kak. Itu sebetulnya udah jadi clue, udah jadi alert. Oke, gitu Kak. Kenapa sih kita sebertopeng ini? Iya sih, gitu Kak. Kenapa sih kita nggak mau dibuka sih topengnya? Emang ada apa? Gitu, Oke, tapi kalau misalnya dari Kakak sendiri, kan bilang ya barusan kayak kenapa sih kita tuh denial ini? Emang kenapa sih Kak? Karena sebagai manusia gitu. Karena kritik itu sakit Kak. Buat diri sendiri. Lebih baik kita ngeritik situasinya, orang lain, atau yang ada di sekitar kita Kak. Tapi untuk introspeksi itu kan really hurts gak sih Kak? Sakit. Iya lagi. Lebih sakit dikritik sama orang apa diri? Coba Kak. Kakak jawab. Kalau menurut aku sih kayaknya dikritik sama orang ya. Kalau aku sendiri ya, menurut aku. Iya. Kayaknya dikritik orang deh. Kalau ada penilaian Kak. Iya. Good, bener. Karena kadang-kadang kita tuh nggak sadar, oh ternyata gue tuh begini ya, gitu. Bener banget. Oh baru sadar tuh pas orang bilang, gitu ternyata lu tuh orangnya begini tahu. Baru kayak, emang iya gitu. Oh gitu, ternyata anak urban ya. Seneng banget deh kalau misalnya ngobrol sama psikolog. Semua yang kita lakuin tuh sangat-sangat berkaitan secara emosional dan ada nilainya juga gitu loh. Betul banget.
Ih, seneng. Lagi yuk Kak, kita rutinin. Boleh. Seneng banget anak urban dengan ngobrol-ngobrol kayak gini. Tapi kita masuk ke balik lagi ke tulisan anak urban. Kalau misalnya dari dunia psikolog sendiri gitu ya, apakah ada nggak sih penelitian gitu yang bilang kalau misalnya nulis ini sangat-sangat bagus untuk ngerilis perasaan kita gitu. Ada nggak sih? Banyak Kak, udah banyak banget jurnal yang keluar, penelitian keluar. Makanya menulis ini adalah salah satu bentuk treatment atau terapi Kak. Bagi penderita untuk yang depresi, anxiety, itu se-powerful itu, se-impactful itu Kak. Iya. Gitu. Berarti nulis itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat anak urban ya, impactful lah gitu. Tapi kadang-kadang gimana sih cara kita tuh untuk nyadarin mungkin anak urban, mungkin kita sendiri self reminder aja, gimana sih cara biar kita tuh mulai untuk ngerilis perasaan kita sendiri secara tulisan. Oke. Yang pertama siapin dulu Kak kertasnya, betul, bukunya ya Kak ya, itu harus ada gitu Kak. Kemudian alat tulis yang disuka. Biasanya Kak dengan alat tulis yang kita lakukan tuh, yang kita pakai, mau itu pensil, ballpoint, spidol, krayon, itu tuh ada maknanya juga Kak. Sebetulnya ya Kak ya. Nanti bisa didiskusiin sama psikolognya gitu Kak. Gitu. Nah setelah itu kita coba nulis, bebas Kak. Otak kita pokoknya jangan di set kayak gue harus kayak gini, ngerjainnya 15 menit, ininya harus bagus. Gitu. Jangan Kak, capek, nanti yang ada gak jadi nulis Kak. Iya bener. Aku tuh kayak gitu tau Kak, kalau misalnya mau mulai nulis, aku tuh kayak niatnya kayak gini. Nanti malam gue kayaknya mau nulis tentang ini. Terus kayaknya mau nulis di buku yang ini, terus kayaknya mau pakai pulpen yang ini gitu. Aku tuh kayak gitu, jadi akhirnya beneran gak jadi nulis. Iya, karena kebanyakan niat aja gitu. Bener Kak. Otak kita tuh pemalas sebetulnya Kak. Iya. Jadi semakin kita bikin to-do listnya panjang, otak kita kayak wah udah banyak nih harus gue kerjain. Yaudah deh nanti dulu deh, gue bikin dulu ini deh, sebentar deh. Nah Kak, akhirnya yang prioritas kita nomor 1 akhirnya jadi gugur. Gitu. Karena terlalu banyak keperfeksionisan di dalam pikiran kita. Tapi itu adalah salah satu hal yang menurut aku tuh nyebelin juga sih, kalau misalnya harus segala perfect gitu ya. Itu pun ngaruh di aku juga. Tapi Kak, bagus ya Kakak kalau ada kecenderungan perfeksionis, berarti Kakak kualitas kerjanya tuh bagus. Amin. Tapi memang efeknya jadi lama ya Kak. Nah itu. Tapi kualitasnya nice. Gitu. Ya, amin. Anak urban. Tapi anak urban ini nggak cuma Gita doang yang pengen nanya, tapi ada salah satu anak urban juga, urban squad juga, anak urban. Produser gue Dias yang udah kebelet banget pengen nanya sama Kak Klorinda ya. Langsung aja kita panggilin Dias. Silakan kalau misalnya kamu pengen ngobrol, pengen nanya. Hai anak urban, kembali lagi dengan Dias di sini. Ya ampun, ceriwis sekali Anda. Jelas aku mah. Kamu seneng ya ketemu Kak Klo ya? Lihatin anak urban kalau misalnya kamu ngelihat dari visual gitu ya, mukanya dia sudah merah. Merah banget. Iya, seneng banget lah. Pengen nanya-nanya juga gitu kan. Berarti kan dari pembahasan yang sebelumnya tuh, nulis tuh bisa sebegitu besar impactnya juga ya ternyata buat diri sendiri gitu kan. Nah tapi ada gak sih hal positif lainnya gitu ya, atau nilai psikologis yang bakal hilang kalau nggak tersampaikan ke penerimanya? Kan kalau misalnya kita kadang ada yang emang kita niatnya nulis surat nih Kak, tapi emang ditujukan gitu dan nyampe ke orangnya. Tapi banyak juga mungkin yang kayak secret admirer gitu kan. Itu kan dia kayak kadang nulis surat juga atau nulis pesan sesuatu tapi nggak nyampe, dikip aja gitu. Atau juga ada juga yang nulis kayak dia sekarang juga suka nulis aja surat gitu, tapi ya dikip sendiri, entah itu buat momen saat itu gitu, kenang momen saat itu gitu. Itu ada ininya nggak sih? Ada penjelasannya atau penjelasannya gitu? Ada banget Kak. Ini menarik banget sih dalam ya. Karena kayak wow. Sebenarnya apa yang kita tulis nggak semuanya harus kita ungkapkan ke pihak penerimanya atau ke subjeknya Kak. Karena ada sesuatu hal yang mungkin ketika kita kasih akhirnya efeknya jadi nggak bagus Kak bagi si subjek atau penerimanya. Iya. Mungkin kita maksudnya baik, tapi dia pemaknaannya berbeda bisa jadi kan Kak. Bisa jadi, benar. Nah apalagi aku pernah Kak punya pasien yang mohon maaf banget. Jadi dia punya masalah sama orang tuanya, dia benci banget gitu ya. Akhirnya aku minta dia tulis surat ya. Kemudian dia baca, dia ungkapin, dia boleh nangis, teriak-teriak. Setelah itu dia robek Kak kertasnya, atau dia bakar.
Dan di situ akhirnya dia ngerasa dia asumsikan, dia asosiasikan bahwa aku sudah lepas, aku sudah rilis, itu adalah bentuk amarahku kepada orang tua yang tidak pernah aku sampaikan. Karena aku begitu menghormati orang tuaku, aku tidak mau melukai. Tapi dengan aku mengungkapkan di surat ini, aku ngerasa rilis. Aku merinding dong ini Kak. Aku jadi kayak ke flashback gitu ke pasien aku. Berarti se-ngimpact itu ya dari nulis surat, even itu tersampaikan or not gitu kan. Iya, betul. Wow, gitu kayak kadang karena banyak juga ya mungkin pengen nulis sebagai bentuk memori dia saat itu juga ada nggak sih? Atau kayak pengen ya udah kayak dia juga ngerilis juga perasaannya gitu kan. Nah, itu ngebantu banget berarti ya. Kayak yang kita bahas tadi loh, kalau misalnya kita dapat surat cinta misalnya dari orang tuh rasanya kayak terus disimpan nih suratnya Kak, dalam beberapa tahun ke depan kita buka lagi suratnya tuh kayak ke flashback di vibes waktu itu gitu loh, kayak ternyata dia pernah suka sama gue gitu, dan itu tuh hal yang bikin kayak warming aja gitu hati tuh rasanya. Itu kita nyebutnya gratitude Kak, bahwa kita merasa bersyukur ternyata kita dicintai ya di dunia tuh. Padahal di saat itu mungkin kita lagi down banget ya Kak, entah karena studi kita yang lama ngerjainnya ada masalah sama bebet gitu Kak, atau sama relasi pertemanan. Akhirnya ketika kita baca sesuatu yang positif, akhirnya kita ngerasa jadi berharga hidup di dunia. Itu meaningful banget sih Kak. Seneng deh. Ada nggak yang mau ngirim aku surat? Pengen sekarang kirim ke kita. Pengen juga anak urban. Kita belum bacain ini, tahu anak urban belum bacain surat di hari ini. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Iya, baca bareng-bareng dari siapa untuk siapa gitu anak urban. Karena itu tadi aku pengen tahu juga pendapat dari Kak Klo sendiri gitu. Seru banget anak urban, ya ampun. Tapi anak urban pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Nanti Kak Klorinda yang langsung bacain suratnya ya. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap di Urban Radio Visual, di Urban Happy Having lagi. Urban 106,3 FM Radio Visual. Lagi barengan kita anak urban yang pastinya di Urban Happy Having pagi, dan masih barengan juga sama Dias dan juga Kak Klorinda. Yeay. Tadi kita udah sempat mention ya anak urban di kali ini gitu ya, nanti Kak Klorinda bakal bacain surat yang emang udah masuk. Tadi kan Kak Klo kan udah sempat baca sedikit gitu, lucu banget katanya, ya ampun seru banget anak urban ya. Buat kamu juga nih kita mau ngingetin juga ya, besok tuh masih selalu terbuka anak urban buat kamu yang pengen dibacain suratnya ya. Pokoknya suaramu ada di 0811 221063, atau boleh juga DM langsung, karena biasanya kita selalu ini ya suka bacain. Bukan suka ini storyin. Iya, biar anak urban tuh nggak lupa gitu. Biar langsung aja tinggal tap link langsung masuk ke WhatsApp-nya Urban gitu. Ini langsung ada satu pertanyaan dulu deh buat Kak Klo. Iya, satu pertanyaan dari kita terakhir gitu ya. Kalau misalnya ngomongin generasi muda nih yang emang udah digitalisasi banget lah, pokoknya udah masif banget. Tapi ada nggak sih pesan dari Kak Klo gitu yang emang biar kita nih sebagai Gen Z bisa tetap nangkep esensi dari menulis gitu loh. Biar tetap kayak walaupun gue jarang nulis tapi tetap nulis deh at least gitu. Seminggu ya berapa kali gitu. Karena itu dia, kalau misalnya tadi balik ke obrolan kita sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya nulis itu kan jadi salah satu stress release juga kan Kak. Nah itu gimana Kak? Nah kecenderungannya Kak, Gen Z itu kan Kak, ibaratnya tuh running banget, rusuh gitu, bahasa Sundanya mah rusuh ya Kak. Apa ya rusuh tuh? Rusuh tuh apa ya Yas? Merungsung gitu tuh. Apa ya? Dia mah si Dias mah ini gadungan bahasa Sundanya. Sunda KW aku kayaknya. Jadi memang untuk anak-anak Gen Z sekarang, yuk kita jeda dulu, kasih pause dulu buat diri. Kita coba dalam sehari nulis, mau pagi, mau siang, mau malam, yang penting nyempetin dulu 5-10 menit, tulisin yang benar-benar expressive writing. Karena benar-benar deh anak urban, dengan kita mau nulis, gejala kecemasan sama depresi tuh bisa gone. Oh iya? Iya Kak. Dengan nulis? Iya, karena penelitian sekarang tuh anak zaman sekarang anxiety-nya tinggi Kak. Oh oke. Gitu. Kenapa anxiety tinggi? Karena dia udah kecenderungannya mikirnya jauh banget Kak. Nanti besok ini gini, nanti minggu depan gini, bulan depan gini, tahun depan gini, udah jauh banget Kak. Padahal hari ini aja belum beres. Oh iya bener ya. Gitu tapi tuh, apa yang bikin mereka tuh udah langsung mikir ke ke depan gitu. Padahal ya hari ini harusnya kita fokus dulu gak sih untuk di hari ini gitu. Nikmatin hari aja dulu. Itu Kakak keren banget. Nice ya. Keren banget, namanya mindful Kak. Kecenderungannya kenapa anak-anak Gen Z seperti itu, lifestyle
Kak. Karena media sosial yang ditampilkan kan yang bagus-bagus Kak. Iya, oh iya lagi. Padahal dia nggak tahu di belakang perihnya kayak apa. Tapi yang dia tahu, wah dia ke kampus pakai Lamborghini Aventador. Wow. Gimana caranya gue pakai itu? Otomatis kan intrusive thought-nya muncul terus Kak. Iya. Gitu. Nah itu yuk kita kasih pause dulu, kita tulisin yuk pelan-pelan. Oh gitu. Semakin ternyata, kita nulisin Kak, semakin kita tuh jadi kayak kakak well planning, semuanya fokus, terarah, well organized. Ya tapi well planningnya di hari ini doang. Bagus loh gitu. Karena kita hidup untuk hari ini aja. Oh iya bener Nikmati banget. Oh, kalau kita fokusnya ke depan, akhirnya hari ini kita nggak bisa nikmatin Kak. Ah gitu ternyata. Ya, seneng ya. Iya. Yes, kita dapat insight banyak banget ini ya. Ternyata. Anak urban juga ya. Ya ampun seneng banget. Tapi Kak, Iya. kalau kita bicara anxiety ada lawannya depresi. Oke. Banyak juga anak-anak Gen Z yang karena traumanya itu Kak, mungkin bahasa sekarang inner child ya Kak ya. Oke. Nah, ketika dia selalu kepikiran traumanya, akhirnya dia fokusnya sama memori yang sebelum-sebelumnya Kak. Akhirnya dia ngerasa kayak numbness, aduh males banget ya gue ngajalin hari ini. Mau mandi males, makan males, gak nafsu, ketemu orang juga males. Akhirnya cuma diem di kamar, gak mau ketemu cahaya. Iya. Ya, Aku pernah tahu ada di fase itu. tapi aku yakin Kakak langsung bergerak sih, cari bantuan pertolongan. Mungkin seminggu. Aku lebih seminggu iya kayak gitu. Tapi aku sadar nih kayaknya gue lama-lama takutnya jadi gila ya. Jadi aku pulang aja ke Tangerang, aku ketemu orang tua gitu. Kakak keren banget sih. Awareness-nya tuh tinggi Kak. Oh gitu. Sumpah. Oke. Beneran. Ih makasih Keren. banget lah. Aku merasa kayak Ih makasih banget loh Kak Klo. Guys, aku suka banget. Iya. Energinya beda ya Kak dia sih. Iya, beda banget. Vibes-nya beda. Oh gitu. Positif. Positif. Aku paling gak bisa kalau kayak dipuji gini aku berasa kayak terbang terus gitu loh. Ya gak sih ya? Sini Kak. Mau. Tapi Anak Urban kita balik lagi ini langsung aja gak sih Kak Klo bacain Oke. suratnya yang datang langsung. hari ini gitu ya. Iya. Gak apa-apa. Dear Cahyo, ingat gak dulu kita suka nongkrong di warung mie ayam deket sekolah? Kadang aku kangen hal-hal kecil itu dan jujur aja yang paling aku rindukan tetap kamu. Oh my god. Jadi jangan pura-pura gak kenal kalau besok ketemu ya. Soalnya aku udah siapin senyum 100 watt khusus buat kamu. Jangan lupa makan juga. Perutmu bukan kos-kosan, jadi jangan sering dikosongin. Apalagi kamu harus sehat terus biar bisa nemenin hari-hariku lagi. Oh my god. Lucu banget sih. Itu pokoknya selalu iri lah kalau misalnya bacain surat kayak gitu karena kita juga pengen dapet. Ya masih kita belum dapat lagi ya. Ayo dong Anak Urban kirimin buat kita juga atau mau. buat Kak Klorinda juga ya. Yes. Ayo, buat Kak Klorinda juga kamu boleh kirim surat tahu di 0811-221063 atau bahkan secara tulisan langsung juga bisa langsung kirim aja ke Jalan Anyar nomor 52. Iya. Secara biar kayak apa ya, biar lebih memorable juga. Ada fisiknya kan. Jadi gak apa-apa banget loh. Boleh kirim ya Anak Urban. Iya, tapi Kak Klo makasih banget loh, kita udah ngobrol 1 jam. Gak kerasa. Boleh nambah lagi gak? Boleh. Setelah ini, setelah siaran kita ngobrol lagi ya. Anak Urban ini makasih banget loh Kak Klo. Aku dapat banyak insight ya dari menulis, terus juga secara emosional tadi, dari sisi psikologis juga banyak banget deh. Pokoknya hal-hal yang baru aku dapat, hal-hal yang baru aku pikir kayak oh ternyata kayak gini ya. Ternyata ya bisa berimpact itu ya menulis gitu. Betul loh. Dari nggak cuma proses nulisnya juga, tapi dari pemilihan bukunya, kertasnya, pulpennya juga. Itu ternyata ada nilainya juga. Ada sedetail itu ya. Sedetail itu Anak Urban. Ini mungkin buat Anak Urban juga baru tahu gitu ya. Ternyata nulis tuh nggak sesimpel ya udah nulis gitu. Yes, betul. Oh, pengen ngobrol lagi tapi kayak tidak bisa guys. Kita harus tetap selesai karena sekarang udah di jam 9 juga. Ya Kak Klo makasih banyak. Nanti senang kita ketemu lagi ya Kak. Dengan senang hati. Thank you Kak Gita, Kak Dia. Thank you Anak Urban. Buat kamu yang mau ngelihat secara visual, nanti ada stereo juga di www.urban1063fm.com. Dan Gitanya dan Diasnya juga bakalan balik lagi besok ya, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Nanti juga di minggu depan kita bakalan ada sesi kayak gini lagi. Jadi kamu siapa lagi ya Anak Urban ya? Jadi kamu tungguin aja. Kita nanti sama Dias ngobrol sama siapa sih di minggu depan. Makanya standby terus ya di 106,3 FM. Gita dan Diasnya pamit dan Kak Klorinda juga pamit di hari ini. Selamat Hari Kamis Anak Urban. Kita semua pamit. Bye. Bye bye.